Chapter 239. 100.000 tahun roh jahat tulang kaki kiri. TL oleh Armored Raven. Tulang roh merah tua Evil Spirit Orca King itu tembus cahaya. Tampaknya terbuat dari kuning, sepertinya ada cairan merah tua yang berputar di dalamnya. Itu tidak memancarkan cahaya, melainkan seolah-olah menelan cahaya dari sekitarnya. Ketika tulang mencapai posisi pergelangan kaki, itu tampak lebih mirip dengan sirip ekor orca, daripada kaki manusia. Merek trisula emas di dahi Tang San tiba-tiba melepaskan kilatan keemasan, yang menyinari tulang roh Evil Spirit Orca King. Tulang roh, yang tampaknya mampu menelan cahaya di sekitarnya, gagal menenggelamkan cahaya yang melambangkan martabat Saagot. Itu meronta saat bergetar. Sepertinya dia ingin membebaskan diri. Namun, jika diselimuti oleh cahaya Saagot, bagaimana mungkin ia memiliki kesempatan untuk melakukannya? Itu hanya bisa bergerak lebih dekat ke Tang San dengan kecepatan siput, dipandu oleh cahaya kemasan. Dengan ding yang samar, kekuatan roh Tang San meletus. Kuning, kuning, ungu, hitam, hitam, merah, merah, merah. 8 cincin roh muncul secara bersamaan, dan di dalam 8 cincin, ada 3 yang dapat diklasifikasikan sebagai cincin roh 100.000 tahun dalam peringkat. Cincin roh 100.000 tahun dianggap sebagai harta yang tak ternilai di mata para guru roh, namun saat ini, Tang San memiliki 3 sendiri. Ini adalah konfigurasi cincin roh yang menakutkan. Bahkan judul Douluo akan gemetar sebelum konfigurasi seperti itu. Pada saat ini, seolah-olah Tang San telah menjadi pusat lautan, dan saat dia melepaskan cahaya dari Saagot, kemegahan yang tak terlukiskan sekali lagi membuat hiu putih besar roh iblis menundukkan kepala mereka, bahkan roh iblis putih hebat Raja Hiu Xiao Bai di bawah Tang San tidak terkecuali. Ini adalah tulang roh berusia 100.000 tahun. Tulang roh itu berjuang dengan sia-sia, tetapi cahaya Saagot tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Mata Tang San perlahan terbuka, dan pada saat itu, semua orang bisa melihat cahaya keemasan yang mempesona di matanya. Dia bangkit dari punggung Xiao Bai, dan kaki kanannya tiba-tiba melangkah keluar. Dengan satu langkah, dia berjalan di atas kekosongan di atas permukaan laut begitu saja. Cahaya Saagot membungkusnya sekali lagi. Dia tidak menggunakan kemampuan terbang tulang roh biru perak, namun dia masih melayang. Ini adalah penampilan seseorang yang kekuatan rohnya telah mencapai tahap tertentu. Saat kaki kanannya melangkah ke depan, kaki kirinya menendang keluar seperti kilat, langsung menuju tulang roh. Bahkan 7 iblis Shrek hanya bisa melihat gerakan kabur dari kaki Tang San. Pada saat yang sama saat dia menendang, cincin roh Tang San yang baru diperoleh melepaskan hak merah berdarah. Cahaya terfokus pada tulang roh kaki kiri. Itu hanya sekilas gerakan. Ketika Tang San mencabut kaki kirinya, tulang roh yang melayang di udara sudah hilang. Boom! Cahaya Saagot menghilang. Sejumlah besar cahaya merah berdarah menerangi langit, dan raungan meletus dari mulut Tang San, langsung menuju awan. Air laut di bawahnya beriak dengan keras, yang kemudian menyebar. Anehnya, dimanapun riak itu mencapai, gelombang laut yang awalnya naik turun akan tenang untuk sementara. Itu seperti permukaan danau yang tenang. Dengan ini, meskipun tekanan dari kekuatan roh masih memiliki cara untuk pergi dibandingkan dengan aliran deras kekuatan roh Saagot Douluo Bosaiksi, kekuatan Tang San tidak diragukan lagi telah berubah sekali lagi, dan telah mencapai keadaan yang benar-benar baru. Teriakannya sepertinya berlangsung selamanya, sebelum perlahan berhenti. Tubuh Tang San perlahan melepaskan racun. Pada saat yang sama, vitalitas, kekuatan, dan semangat tubuhnya menyatu dengan jeritan itu. Dai Mubai tidak bisa membantu tetapi merasa sentimental saat dia melihat Tang San. Dia mengira, dengan mendapatkan rekomendasi dari ujian level 6 hitamnya, kekuatan rohnya akan menyusul Tang San. Tetapi dari kelihatannya, dia takut bahwa dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengejar Tang San lagi. Apakah itu kekuatan roh, cincin roh, atau tulang roh, Tang San telah melampaui mereka dalam segala hal. Anehnya, Dai Mubai tidak menyimpan kecemburuan apapun terhadap Tang San, dia hanya iri, karena dia tahu bahwa kekuatan Tang San datang dari usaha yang beberapa kali lebih kuat dari usaha mereka. Cahaya Tang San memudar seiring dengan lolongan panjangnya, dan dia melayang kembali ke punggung Xiao Bai lagi. Sekarang dia tampak seperti menjadi berenergi, kedua matanya kembali ke warna biru tua, pancaran keemasan yang luar biasa menghilang. Hanya tanda trisula emas di keningnya yang meninggalkan kesan yang tidak bisa dibedakan.
Aku membuatmu menunggu, semuanya. Menarik napas dalam-dalam, hal pertama yang memasuki mata Tang San adalah Xiao Wu, yang bersandar di bahu Ning Rongrong. Merasa bersemangat, dia merasa seperti dia semakin dekat dengan kebangkitan Xiao Wu. Xiao Wu, kamu akan kembali ke sisiku secara nyata, pikirnya. Ning Rongrong berbicara, kamu bahkan belum berusia 24 tahun. Dibandingkan denganmu, generasi emas Spirit Hall atau apapun itu hanyalah sampah. Petik 2. Tang San tersenyum dan berkata, mereka bukan lawan kita. Itu keseluruhan dari Spirit Hall itu. Petik 2. Dai Mubai berkata, San kecil, level berapa kekuatan rohmu telah dicapai? Cincin roh 100.000 tahun seharusnya memungkinkan Anda meningkatkannya. Petik 2. Tang San mengangguk. Saya sudah mencapai level 83, dan mendekati level 84. Dai Mubai, Oscar, dan Ma Hongjun saling menatap mata tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Level 83, nomor ini yang dulunya dianggap oleh semua orang sebagai tak tersentuh, sebenarnya muncul di Tang San sekarang. Bagaimana mungkin mereka tidak gelisah? Tang San melanjutkan, Bos, kamu seharusnya juga telah mencapai level 79 dengan hadiah percobaan keempat, kan? Pertahankan, dan Anda akan segera mencapai level 80. Petik 2. Dai Mubai berkata, baiklah, kita harus melewati percobaan kelima kita terlebih dahulu. Anda harus memeriksa apa milik Anda. Anda belum melihatnya, bukan? Saya khawatir kali ini, uji coba kami di tempat sedikit berbeda. Petik 2. Ketika Tang San mendengar pengingat itu, dia segera memfokuskan kekuatan rohnya ke merek Trisula Emas. Isi sidang kelima langsung muncul di benaknya. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, dia tidak bisa membantu tetapi menatap semua orang tanpa berkata-kata. Ekspresi kaget di wajahnya, saat isi persidangannya disajikan. Ketika Oscar melihat Tang San yang tercengang, dia bertanya, Little San, terdiri dari apa ujian percobaan Anda? Tang San memandang teman-temannya dengan senyum masam, dan memberitahu mereka isi ujiannya dengan jelas, 9 ujian seagot, ujian kelima. Tantangan, pelindung pilar suci. Hitung mundur dimulai setelah menantang pelindung pertama. Harus menyelesaikan semua tantangan dalam 72 jam. Dihapus setelah mengalahkan ketujuh pilar pelindung suci. Petik 2. 72 jam, yang berarti 3 hari. Semua orang berbicara dengan suara bulat, kalahkan 7 judul Doulos dalam 3 hari. Tang San tidak bisa berkata-kata sesaat ketika dia mendapatkan ujiannya juga. Mungkin seperti ini, jika kita mempertimbangkan fakta bahwa persidangan keempat terkait dengan kekuatan kelompok, maka persidangan kelima seharusnya tentang kekuatan individu. Apa isi dari cobaanmu? Petik 2. Dai Mubai menghela nafas. Saya pikir uji coba kelima kami cukup rumit, tetapi dibandingkan dengan uji coba kelima Anda, tidak ada apa-apa. Percobaan kelima, dengan maksud untuk menguji kekuatan individu, memiliki Zuking, Little Ao, Fatih, dan Yi. Masing-masing dari kita harus mengalahkan judul Douluo, sementara Rongrong harus berpartisipasi dalam keempat pertempuran kita secara terpisah, untuk memberikan kami penggemar. Oleh karena itu, kita berempat harus melewati cobaan kita, sehingga dia bisa lulus juga. Petik 2. Tang San bergumam, apakah ada batasan berapa kali kamu bisa mencoba? Dai Mubai menggelengkan kepalanya, tidak, itu harus sama dengan ujian kita sebelumnya. Jika kami berhasil dalam uji coba kami dalam 1 tahun, kami akan lulus. Meskipun, perbedaan dalam peringkat roh kami dan judul Douluo sangat ekstrim. Tapi, dengan konfigurasi cincin roh terbaik, dan penggemar Rongrong, saya rasa dengan persiapan yang cukup, bahkan Ao kecil pun bisa lulus dengan beberapa percobaan lagi. Petik 2. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, sayangnya ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Anda mungkin lupa, tapi kami tidak akan menantang sembarang judul Douluos. Mereka juga si Douluos. Petik 2. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Tang San, wajah semua orang berubah warna. Memang, ketika mereka memikirkan tentang judul Douluos percobaan kelima sebelumnya, mereka lupa poin yang sangat penting. Ketika mereka memikirkan lokasi yang ditempati oleh 7 pilar suci, mereka menyadari bahwa mereka tidak diragukan lagi akan menjadi lokasi yang paling menguntungkan secara strategis untuk si Douluos. Untuk melawan mereka di tempat yang paling menguntungkan mereka itu akan sangat sulit. Tang San berkata, jangan terlalu khawatir semuanya. Kita masih punya waktu,
jadi mari kita rencanakan dengan hati-hati setelah kita kembali. Kerja bagus, Xiao Bai. Ayo kembali. Petik 2. Gelombang energi roh menyebar dari Xiao Bai ke hiu roh putih besar di sekitarnya dengan cepat. Di bawah bimbingan Xiao Bai, mereka kembali ke tempat asal mereka secepat angin. Sementara itu, Shrek Seven Devils baru saja lolos uji coba keempat. Mereka juga mendapatkan persahabatan Great White Spirit Sharks, dalam arti yang sebenarnya, dan dengan bantuan mereka, mereka dengan cepat memusnahkan orka. Tidak peduli apakah mereka Xiao Bai, atau klannya, mereka semua bersemangat, dan menjadi lebih dekat dengan Shrek Seven Devils. Air laut mengalir di bawahnya saat Tang San menutup matanya. Dia merasakan kekuatannya berubah lagi saat energi rohnya mengalir ke seluruh tubuhnya. Tingkat semangatnya telah melewati 80 level, dan telah memasuki dunia Spirit Doulos. Dia memiliki 3 cincin roh besar 100.000 tahun, dan 5 tulang roh. Tang San merasa yakin tentang ujian kelimanya yang akan datang. Meskipun lawannya adalah si Doulos, dia yakin dia memiliki cukup kekuatan untuk mengatasi tantangan ini. Ujian kelima ini tidak diragukan lagi merupakan ujian yang paling cocok untuk kekuatan barunya. Tang San, apakah kamu butuh bantuanku? Suara Xiao Bai datang dari bawahnya. Atas desakan Xiao Bai, dia menjadi tempat duduk Tang San dan Xiao Wu dalam perjalanan pulang, yang tidak memengaruhi perjalanan cepat dengan cara apapun. Tolong. Tang San melihat dengan bingung ke arah Xiao Bai di bawahnya, kamu mengatakan bahwa kamu akan membantu kami menjalani pelatihan tempur yang sebenarnya seperti di percobaan kedua. Xiao Bai berbicara, dulu, saat kamu di persidangan kedua, aku menerima peraturan persidangan, jadi aku tidak bisa menyerangmu. Tapi sekarang, saya bisa mengontrol jumlah daya yang saya keluarkan. Jangan lupa bahwa saya adalah makhluk roh laut, dan saya memiliki pemahaman yang baik terhadap si Doulos dari 7 pilar suci. Secara teoritis, saya bisa meniru level kekuatan mereka yang berbeda sehingga Anda bisa berlatih. Dengan cara ini, saat Anda melawan mereka secara nyata, Anda akan lebih mudah. Petik 2. Tang San menjawab dengan senang, itu bagus. Terima kasih banyak, Xiao Bai. Petik 2. Xiao Bai berkata, jangan terburu-buru berterima kasih. Saya harus menjelaskan sesuatu. Anda tidak bisa menggunakan botol mistik itu untuk melawan saya. Petik 2. Botol mistis. Tang San menatap kosong, tidak begitu menyadari apa yang dimaksud Xiao Bai. Xiao Bai menjawab dengan tergesa-gesa, itu dengan botol yang kau gunakan untuk membunuh orka jahat. Itu terlalu menakutkan. Saya tidak ingin menjadi korban untuk itu. Petik 2. Begitu dia mendengar apa yang dia katakan, Tang San mengerti apa yang dikhawatirkan Xiao Bai. Dia terkekeh, tenang. Bagaimana saya bisa menggunakannya untuk melawan Anda? Anda adalah teman kami. Selain itu, hal itu mungkin terlihat mistis, tapi ini hanya masalah saya menggunakannya dengan benar. Jika dipersiapkan, bahkan makhluk roh laut 10.000 tahun yang normal tidak akan menjadi korbannya, apalagi yang kuat sepertimu. Petik 2. Segera, dikawal oleh hiu roh putih besar, semua orang kembali ke Pulau Sagot. Ujian keempat bisa dikatakan menghabiskan waktu paling sedikit dari semua orang, dan itu adalah salah satu yang paling mudah dilakukan semua orang. Setiap orang memiliki berbagai jumlah keuntungan, dan hal dengan alasan terbesar untuk perayaan adalah peningkatan level kekuatan roh setiap orang. Tang San bahkan mendapatkan cincin roh ke-8-nya. Hal-hal terjadi untuk sementara waktu di laut. Rasanya luar biasa ketika mereka melangkah ke tanah padat sekali lagi. Janji antara Xiao Bai dan semua orang adalah bahwa, 3 hari kemudian, setelah dia memimpin klannya sendiri ke laut untuk menangani akibatnya, dia akan berlatih dengan semua orang. Bagaimanapun, mereka juga menerima korban dari pertempuran ini. Laut biru dan pasir perak. Menatap pemandangan indah di mana langit dan air bertemu, ketujuh iblis itu duduk di atas pantai yang lembut dan bermeditasi selama 3 bulan. Mereka hanya membutuhkan beberapa hari untuk menyelesaikan uji coba keempat, oleh karena itu suasana hati semua orang baik. Bahkan jika percobaan kelima akan lebih sulit, mereka sudah membangun kepercayaan diri yang cukup setelah melalui begitu banyak hal. Tang San seharusnya yang paling bersemangat, tetapi ketika dia melihat Xiao Wu di bahunya, dia tidak bisa membuatnya sendiri. Hari di mana Xiao Wu akan dibangkitkan semakin dekat, tetapi semakin dekat, semakin besar kecemasan hatinya tumbuh. Dengan setiap hari Xiao Wu tidak dibangkitkan, dia tidak akan merasa nyaman. Ledakan.
Ledakan emas berubah menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang membumbui langit, dan 6 sayap emas besar menyebar keluar dari punggungnya, dengan semburan emas dari tubuhnya. Sinar cahaya mengalir melalui sayap di punggungnya secara instan, seperti sungai yang mengalir ke laut, saat berubah menjadi energi padat. Mengambang di udara, Qian Rengsui menutup matanya dan meletakkan kedua telapak tangan di depan dadanya. Aura suci menyelimuti kehadirannya yang sudah mulia, memberinya kesan luhur. Qian Daoliu berdiri dengan tenang di kejauhan, memperhatikan cucunya yang menggantikan sinar matahari, dengan mata penuh kepuasan. Qian Rengsui membuka matanya. Muridnya telah berubah menjadi emas sepenuhnya. Di dahinya, ada merek api emas mistik yang berdenyut. Kakek, saya lulus ujian kelima. Afinitas malaikat saya telah meningkat hingga 40%. Petik 2. Qian Daoliu tersenyum, fondasimu sangat dalam. Itulah mengapa Anda bisa lulus 5 ujian hanya dalam beberapa tahun. Ujian ke-6 masih akan mudah, tetapi 3 ujian terakhir akan lebih sulit daripada yang bisa diungkapkan dengan kata sulit. Anda harus siap secara mental. Petik 2. Mata Qian Rengsui berkilauan dengan tekad, tidak peduli seberapa sulitnya, aku akan berhasil. Sekarang saya hanya ingin tahu terdiri dari apa ujian ke-6 saya. Ketika saya lulus ujian ini, saya akan mengkhawatirkan 3 ujian terakhir. Petik 2. Mata Qian Daoliu bersinar, sangat bagus. Tidak ada kesombongan atau ketidaksabaran. Munculnya 9 ujian ini bukan hanya karena keberuntungan. Ini tidak hanya berarti bahwa Anda memiliki bakat dan mentalitas yang menakutkan, tetapi juga bahwa Serapim merasakan bahaya fana. Hanya ketika Anda mencapai 100% afinitas dengan Serapim, Anda akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan musuh Anda dan menjunjung kemuliaan malaikat. Ujian ke-6-mu adalah untuk terakhir waktu yang dibutuhkan agar sebatang dupa terbakar di bawah seranganku. Batas waktunya, 1 tahun. Petik 2. Terlepas dari seberapa tegas mata Qian Rengsui, ketika dia mendengar apa yang dikatakan Qian Daoliu, bahkan wajahnya yang bercahaya berubah warna. Qian Daoliu tidak memberinya penjelasan lebih lanjut. Api emas langsung naik dari bawah kakinya. 9 cincin mempesona mengikuti sayap emas besar yang menyebar dari punggungnya. Dengan tangan kanan terangkat, bagian tengah telapak tangannya tampak seperti mata emas. Cahaya pijar meledak. Saat berikutnya, tubuh Qian Rengsui terlempar 100 meter jauhnya oleh pilar cahaya yang kuat, dan darah mengalir deras. Ingat, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jika Anda tidak dapat menahan ini, pulihkan dan coba lagi. Petik 2. Di aula kepausan tertinggi, Bibi Dong berdiri di atas balkon besar. Dari sini, dia bisa melihat pemandangan 270 derajat di bawah gunung. Satu-satunya hal yang tidak bisa dia lihat adalah Douluo Hall, yang berdiri lebih tinggi di belakang. Seolah merasakan sesuatu, matanya tiba-tiba berubah menjadi warna hitam keunguan. Apa yang awalnya adalah udara yang mulia dan suci tampaknya dihancurkan oleh cahaya hitam keunguan ini. Matanya menyapu ke segala arah, sebelum kepalanya terangkat perlahan. Sebuah merek ajaib perlahan muncul di dahinya. Wajah aslinya yang tak tertandingi langsung berubah menjadi ganas. Berbalik dengan cepat, pintu di belakangnya terbuka bahkan tanpa tersentuh angin. Sebelum dia memasuki pintu, samar-samar orang bisa melihat tubuhnya mengembang hingga ketinggian 5 meter yang menakutkan, dan tubuh bagian bawahnya menjadi lebih masif. Melepaskan aura hitam keunguan yang sangat menakutkan, dia melepaskan cincin roh yang berbeda dari 9 cincin yang dia tunjukkan di depan orang lain. Saat ini dia menunjukkan 6 hitam dan 1 merah. 7 cincin roh muskil. 15 meter di atas air laut biru laut, sesosok tubuh langsing jatuh di udara. Di bawahnya, sosok putih besar tanpa suara berubah bentuk. Ekor hiu besar dengan lebar lebih dari 2 meter terayun ke atas, seolah diluncurkan dari busur besar. Pada saat itu, cahaya biru keabu-abuan dengan bentuk yang sama seperti ekor hiu melesat dan meluas di langit, langsung menuju sosok yang jatuh. Ketika sosok yang jatuh di udara hendak tertangkap oleh cahaya dari ekor hiu, cahaya merah yang kuat tiba-tiba muncul dari kaki kiri sosok itu saat dia meringkuk seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, kaki kirinya melesat seperti cambuk. Woo, raungan bernada rendah namun sengit sebenarnya datang dari kakinya, dan, seperti pisau cukur, cahaya merah gelap melesat seperti kapak perang raksasa yang jatuh dari langit. Itu menabrak cahaya biru keabu-abuan dari ekor hiu, seperti langit yang jatuh. Ledakan.
Sebuah ledakan keras yang tak tertandingi terjadi di udara. Dua energi besar meledak menjadi kekuatan yang bisa menciptakan gelombang raksasa, yang naik lebih dari 30 meter. Saat ombak surut, laut sudah memiliki pusaran air raksasa baru, yang diameternya mencapai 20 meter. Sosok putih itu ditarik dari laut dengan kekuatan besar, dan dibalik di udara, sebelum jatuh ke laut lagi. Dilihat dari bentuknya, itu tidak lain adalah Raja Hiu Putih Besar Roh Iblis Xiao Bai. Namun sosok kecil di udara terus menaikkan ketinggiannya, kaki kirinya secara berurutan mengirimkan gelombang cahaya merah, seperti belati tajam yang dimaksudkan untuk memotong gelombang kejut yang sangat besar. Tubuhnya kemudian terjepit melalui celah kecil di gelombang kejut seperti ikan yang sedang berenang. Membanting keluar dari arah berlawanan. Jelas sekarang bahwa sosok di udara benar-benar berwarna biru dan emas, dan dalam serangan balik, sinar biru dan emas yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan dua cincin roh kuning, satu ungu, dua hitam, dan tiga di tubuhnya, yang merupakan cukup membuktikan identitasnya sebagai Tang San. Cincin roh ke-8 Tang San yang cerah bersinar tiba-tiba, menyebabkan tubuhnya dan sinar biru dan emas menjadi merah. Dengan rotasi tubuhnya, setiap balok membawa warna merah, dan saat tirai balok terbentang, mereka dengan cepat menutupi kisaran air laut dalam jarak 100 meter. Pemandangan aneh muncul. Air laut benar-benar membeku ketika diselimuti tirai berkas merah, memisahkannya dari air laut di luar, hingga kedalaman lebih dari 100 meter, mengelilingi Xiao Bai yang telah menabrak air di dalamnya. Dan seketika, air laut berwarna merah membeku. Itu berubah seperti permata dengan kejernihan ekstrim, dan pantulan warna-warni seperti cermin. Balok di sekitar Tang San kemudian berputar di sekelilingnya, membentuk roda berwarna darah di udara, membedakannya. Tersenyum tipis, Tang San memandangi kristal merah beku raksasa itu, dan tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Dia hanya menunggu dalam diam, seperti dia bisa melihat Raja Hiu Putih Besar Roh Iblis Xiao Bai terkunci di dalam air yang membeku, seperti itu adalah sesuatu yang aneh. Waktu berlalu untuk hampir setengah batang dupa terbakar. Serangkaian ledakan terjadi di dalam kristal merah, retakan menyebar dari dalam. Dalam waktu 3 tarikan napas panjang, sebuah peng terdengar, dan kristal merah raksasa itu pecah menjadi debu seperti berlian. Xiao Bai juga berhasil membebaskan diri, membalik ke dalam air laut. Seketika berakselerasi, dia melompat beberapa ratus meter, lalu menatap Tang San di udara. Cukup, aku tidak akan bertengkar denganmu, kau aneh lagi. Suara ketidakpuasan Xiao Bai datang dari jauh. Tang San menoleh ke tempat dia pindah, menarik roda lampu merah darah yang mengelilinginya dan biru dan perak, dan kemudian tersenyum, kenapa? Xiao Bai mengomel, aku benar-benar tidak tahu apakah membiarkanmu mengambil cincin roh dan tulang roh Raja Orka adalah hal yang baik atau buruk. Kemampuannya melawan saya dengan tepat. Meskipun energi roh Anda masih tidak dapat dibandingkan dengan saya, teknik ini terlalu mengganggu. Tidak bisakah kamu menggunakan yang lain? Petik 2. Tang San tertawa, Xiao Bai, selama pertempuran, tentu saja kita harus menggunakan teknik yang paling efektif. Xiao Bai bergumam, aku mengakuinya, kamu benar-benar aneh. Baik, cincin roh 300.000 tahun, dan 3 dari 5 tulang roh Anda juga merupakan ratusan ribu tahun. Menambahkan kekuatan cahaya seagot, bahkan dengan lautan luas, aku akan kesulitan menang melawanmu. Saya khawatir saya sudah keluar dari liga Anda di darat, jadi saya benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menyelesaikan misi Anda sekarang. 3 hari adalah waktu yang singkat, tetapi pada tingkat keanehan Anda, bukan tidak mungkin untuk menang melawan ke-7 orang itu. Aku tidak akan berlatih denganmu, karena jika kamu tidak menahan diri, aku tidak akan bisa kembali dalam keadaan utuh. Petik 2. Tang San melihat wajah Xiao Bai yang kalah dan menghiburnya, baiklah, kalau begitu aku tidak akan mencarimu untuk berlatih. Tapi Anda seharusnya tidak merasa buruk. Lagi pula, kau tidak kalah dariku, melainkan pemangsa alamimu. Petik 2. Petui, petui, petui. Hanya saja, aku tidak akan bermain denganmu. Setelah mengatakan itu, Xiao Bai pergi dengan putus asa, dan pergi jauh ke laut dalam beberapa pukulan. Melihat kecepatannya yang menakutkan, Tang San menghela nafas dalam benaknya. Xiao Bai memang penguasa laut. Dia mencatat bahwa dia sekarang bisa menekannya dalam hal kekuatan. Tetapi kenyataannya, jika itu adalah masalah hidup dan mati, dia hanya harus mengandalkan kecepatan di laut, dan bertarung dalam pertarungan yang bergerak sampai kekuatan rohnya habis. Pada titik itu,
bagaimana dia bisa menang melawannya? Laut adalah medan perang terbaiknya. Terbang ke pantai, Tang San melihat teman-temannya menatapnya tanpa daya. Dia menggaruk kepalanya agak malu, aku tidak bermaksud membuat marah Xiao Bai, tapi dia berkata bahwa kita harus bisa menyelesaikan misi sekarang. Dai Mubai, Oscar, Ma Hongjun, Ning Rongrong, dan Zhu Zuqing melihat keadaan canggung Tang San, dan semua dengan suara bulat berkata, aneh. Tang San tertegun sebentar, tapi dengan cepat mengganti ekspresinya dengan senyuman yang sedikit jahat. Saya pikir seperti ini. Kekuatan saya seharusnya tidak lebih buruk dari judul Douluo biasa. Karena percobaan kelima Anda adalah menghadapi mereka sebagai lawan, dan Xiao Bai tidak ingin berlatih bersama kami lagi, izinkan saya membantu menutupi kerugian Anda. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, bahu Tang San bergerak sedikit. Tulangnya membuat serangkaian suara retak. Bukan tanpa ritme, melainkan seperti tumbukan batu, seperti suara menyenangkan dari dulcimer tradisional. Seiring dengan Tang San yang terus melatih tubuhnya, dia secara bertahap menyebarkan keterampilan tangan giok misterius ke seluruh tubuhnya. Saat ini, dia menunjukkan fakta bahwa dia telah melatih tubuhnya sampai tulangnya menjadi seperti batu giok. Tahap ini adalah apa yang dia capai setelah mendapatkan cincin roh ke-8, setelah melewati peringkat roh ke-80. Meskipun tulangnya tidak bisa mencapai daya tahan yang sama dengan tangan giok misteriusnya, dia sudah semakin dekat, dan dia memiliki ketahanan yang mengerikan terhadap benturan. Saat dia melihat senyum jahat Tang San, Dai Mubai juga tersenyum dan mengangguk, itu bukan ide yang buruk. Tapi, saya punya pertanyaan Little Sun. Petik 2. Apa? Tang San bertanya. Dai Mubai menunjuk dirinya sendiri, Oscar, dan yang lainnya, apakah kamu berniat untuk berduel dengan kami berlima? Atau apakah Anda membiarkan kami bekerja sama melawan Anda? Petik 2. Tang San tanpa ekspresi, Bos Dai, apakah ada bedanya? Dai Mubai memiringkan kepalanya, dan cahaya ungu melesat dari mata jahatnya, sepertinya tidak ada perbedaan, jadi kita mulai sekarang. Tang San tersenyum kecil dan berkata, tidak apa-apa. Ayo lakukan. Dari sini, giliran Dai Mubai yang terpana, Little Sun, kamu benar-benar akan melawan kita semua bersama-sama. Tang San menjawab, apakah ada masalah? Mari kita mulai. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara lagi. Sinar emas kebiruan sudah bermunculan. Sifat tanpa batas Blue Silver Domain. Setelah diaktifkan, lingkungan sekitar akan langsung berubah menjadi warna biru dan emas. Perlu dicatat bahwa, meskipun berada di dekat tepi laut, tanaman Pulau Sagot masih banyak. 5 iblis hampir dikelilingi oleh bayang-bayang pepohonan dalam sekejap, karena semuanya menjadi seperti Fata Morgana. Sementara itu, mereka bisa merasakan kekuatan hidup mereka tiba-tiba dari tanaman di dekatnya. Kekuatan domain Tang San menjadi lebih aneh sejak dia melewati level roh 80. Dai Mubai berteriak, berkumpul. Tapi sebelum kata-katanya berakhir, erangan teredam datang dari sampingnya, mengejutkannya. Dia menoleh untuk melihat. Orang yang mengeluh adalah Oscar. Tidak ada yang tahu kapan, tapi sosok emas kebiruan telah muncul di belakangnya. Sebuah tangan emas kebiruan besar yang kuat menggenggam pipinya, sementara tangan lainnya menggenggam tangan Oscar. Sosis cermin klon yang ada di dekat mulutnya tidak bisa dimakan. Tidur sebentar. Suara Tang San terdengar di dekat telinga Oscar. Dia ingin melawan, tetapi bahkan dengan lebih dari 70 level energi roh, jika dia tidak bisa memakan sosis cermin klon, dia hanyalah master roh makanan dengan tubuh yang agak kekar. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, siapa yang bisa menyamai Tang San? Semangat lembut menusuk pikiran Oscar. Tubuhnya lemas di pelukan Tang San. Tinju besar Dai Mubai mendarat saat ini. Dia tidak mengambil Oscar kembali, memilih untuk menyelamatkannya dengan memukul kepala Tang San, dan menyerang ketika musuh terjebak bertahan. Ini adalah cara terbaik untuk menyelamatkan Oscar. Zhu Zuqing berubah menjadi hantu dan melompat dari samping juga. Sinar gelap menuju ke pinggang Tang San. Orang harus tahu bahwa 5 tulang roh Tang San adalah tengkorak, tulang roh eksternal, tulang lengan kanan, dan kedua tulang kaki. Kelima titik ini secara alami memiliki pertahanan tertinggi, sedangkan pinggang adalah pusat tubuh seseorang. Begitu benturan ke pinggang terjadi, itu akan mencapai efek disorientasi, setelah itu kekuatan Tang San akan sangat berkurang. Efek melemahnya Blue Silver Domain akan meningkat seiring berjalannya waktu. Jika kekuatan penuh mereka tidak digunakan sekarang,
maka mereka akan memiliki waktu yang lebih sulit nanti. Serangan Zuzuking dan Dai Mubai semuanya mendarat di Tang San. Mereka berpikir bahwa Tang San pasti bisa menghindar, tetapi dengan cara ini, Oscar, yang baru saja dia kendalikan, pasti akan diselamatkan. Jadi, Tang San menerima serangan keduanya secara langsung. Namun, saat menerima serangan, tubuhnya memiliki lapisan cahaya emas ekstra. Itu adalah kemampuan tulang roh Xiao Wu, tubuh emas tak terkalahkan mulai bekerja. Suara gerindra yang menusuk gendang telinga dan suara benturan bernada rendah bergema. Tang San hanya mengguncang bagian atas tubuhnya, tetapi pada saat yang sama, Oscar yang tidak sadarkan diri dibawa ke sabuk penyimpanannya. Oscar yang malang bahkan tidak bisa melepaskan klonnya, sebelum dia benar-benar dibawa keluar dari medan perang. Pada saat berikutnya, tubuh Tang San menghilang lagi, berteleportasi. Fatih, lindungi Rongrong. Dai Mubai berteriak sambil mengguncang tubuhnya. Cincin roh ketujuhnya bersinar, melepaskan avatar rohnya, mengubahnya menjadi harimau putih raksasa. Bersama dengan Zuzuking, mereka langsung menuju Ma Hongjun dan Ning Rongrong. Sementara itu, Ning Rongrong telah menyelesaikan avatar rohnya, dan Ma Hongjun tidak membutuhkan pengingat Dai Mubai untuk menyadari pentingnya dirinya. Kemampuan buffing Ning Rongrong tidak diragukan lagi merupakan kartu truf semua orang untuk mengalahkan Tang San, karena Oscar telah kalah dalam serangan diam-diam Tang San. Ning Rongrong tidak bisa hilang, sementara Dai Mubai dan Zuzuking tidak bisa dengan mudah dihabisi oleh Tang San dalam waktu singkat. Ma Hongjun menunggu saat Dai Mubai dan Zuzuking bergegas menggantikannya untuk melindungi Ning Rongrong. Dengan cara ini dia juga bisa menampilkan avatar rohnya sendiri, dan dengan demikian menggunakan domain Phoenix miliknya. Domainnya berbeda dari Tang San. Dua domain besar Tang San adalah domain bawaan, sementara wilayah Phoenix Ma Hongjun sebenarnya berasal dari Nei dan Arden yang serpen berkepala 10. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakannya ketika dalam kondisi avatar rohnya. Api adalah kutukan kayu. Meskipun Blue Silver Domain Tang San memiliki kekebalan terhadap api, Ma Hongjun sadar bahwa jika dia dapat menempatkan wilayah Phoenix-nya, maka dia setidaknya dapat menjamin bahwa efek Blue Silver Domain akan dijaga seminimal mungkin untuk mereka berempat. Hasilnya, bertarung melawan Tang San akan jauh lebih mudah. Namun, keinginan adalah keinginan, namun seringkali tidak dapat terwujud. Memang, kekuatan Shrek Five Devils sama kuatnya. Dai Mubai sudah mendekati level 80, tetapi kekuatan roh Tang San tidak hanya naik hanya dalam beberapa bulan ini dari pelatihan dengan Xiao Bai, dari level 83 yang lalu setelah mendapatkan cincin roh ke-8 hingga menembus ke peringkat 84, lebih penting, sebagai jiwa tim, pemahamannya tentang yang lain terlalu dalam. Sosok emas kebiruan ilusi muncul sekali lagi, tetapi tidak menyerang Ning Rongrong, seperti yang diprediksi Dai Mubai. Dia tanpa suara muncul di samping sisi Zuzuking. Chapter 240. Tantangan, Judul Douluo. TL oleh Bagelson. Zuzuking bereaksi cukup cepat, setelah berubah menjadi rohnya dari Hellsifet, dia memiliki kemampuan reaksi yang mendekati precognition. Dia dengan cepat berguling ke samping Dai Mubai. Dai Mubai juga tidak bereaksi lambat. Saat menemukan Zuzuking disergap, avatar macan putihnya yang sangat besar langsung menyerang. Dia sangat yakin bahwa jika Tang San diberi beberapa napas waktu lagi, dia akan memiliki kesempatan untuk menangkap Zuzuking. Akibatnya, dia tanpa ragu memilih untuk bergabung dengan Zuzuking, meluncurkan kemampuan fusi roh macan putih neraka. Ini adalah senjata penting bagi mereka untuk mengalahkan Tang San. Setelah bergabung, atribut mereka meningkat secara substansial, dan tentu saja tidak akan takut pada serangan diam-diam Tang San. Bahkan Xiao Bai tidak punya cara untuk menyakiti mereka dalam kondisi macan putih neraka, apalagi Tang San dengan kekuatan roh masih di bawah Xiao Bai. Namun, tidak peduli seberapa cepat reaksi mereka, mereka masih lebih lambat dari Tang San dengan inisiatif. Cahaya biru keluar dari antara alis Tang San, dengan cekatan menyelimuti Zuzuking. Tidak hanya itu menghalangi dia untuk berguling ke samping, itu juga mengurungnya dengan kuat di dalam. Pada saat yang sama, cahaya biru segitiga itu juga menghalangi beberapa garis cahaya yang dikirim Ning Rongrong untuk menyelamatkan. Tubuh besar Dai Mubai menabraknya, tetapi dipisahkan oleh lapisan cahaya biru itu. Zuzuking tidak hanya tidak dapat memulai kemampuan fusi roh dengannya, dia bahkan terlempar oleh tabrakannya. Cahaya biru ini adalah salah satu dari 4 kemampuan hebat kain kafan laut luas sebelumnya,
stasis laut luas, sekarang menjadi kemampuan tulang kepala Tang San. Menyaksikan Zuzuking yang diselimuti di bidang stasis laut luas diterbangkan oleh Dai Mubai, Tang San tertawa. Terima kasih, Bos Dai. Cahaya berkedip. Hutan biru keemasan di sekitarnya berubah tidak teratur, dan pemandangan di depan mata kuartet Dai Mubai menjadi tidak jelas, membuat mereka tidak dapat melihat satu sama lain. Cahaya keemasan kemerahan menyebar dalam sekejap, dan pemandangan yang baru saja membingungkan Dai Mubai menjadi jelas kembali. Itu adalah rilis domain Phoenix Ma Hongjun. Melihat Zuzuking diserang oleh Tang San, Ma Hongjun akhirnya tidak bisa menahan diri, berubah menjadi Phoenix api berkepala 7 dan melepaskan domainnya. Domainnya dirilis dengan tepat, membuka ilusi dalam jarak 20 meter. Dengan cepat menjaga Ning Rongrong dan berkumpul bersama Dai Mubai. Tapi Zuzuking yang tertangkap oleh penghalang stasis laut luas seperti angsa abu-abu yang terbang dalam kegelapan, sama sekali tidak terlihat. Jelas Tang San telah membawanya keluar dari jarak 20 meter ini sementara Fatih merilis domain tersebut. Tang San dan Zuzuking 1 lawan 1. Tidak perlu bertanya-tanya tentang hasilnya. Apakah Dai Mubai, Ma Hongjun atau Ning Rongrong, hati mereka semua tenggelam. Mereka awalnya berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat Tang San, jika mereka berlima memfokuskan kekuatan mereka, mereka pasti masih bisa mengalahkannya dengan mudah. Dengan 5 yang saling menambahkan kekuatan bertarung mereka, tidak ada keraguan bahwa mereka lebih kuat dari Tang San saja. Namun, setelah pertempuran benar-benar dimulai, itu jauh melebihi imajinasi mereka. Blue Silver Domain yang diandalkan kelompok mereka di masa lalu berbalik melawan mereka, hanya saja itu menyakitkan, apalagi teknik Tang San yang tak terhitung jumlahnya membuat mereka semakin pusing. Hanya dalam beberapa eye-blink, hanya 3 yang tersisa dari 5. Semua jenis kemampuan pendukung Ning Rongrong dengan cepat digunakan pada Ma Hongjun dan Dai Mubai. Keduanya adalah Master Roh dengan kekuatan ledakan yang luar biasa, dan selanjutnya menambahkan dorongan 80% yang menakutkan dari Ning Rongrong. Bahkan jika mereka tidak akan kalah dalam pertarungan frontal dengan Tang San, mereka masih berhati-hati. Cahaya 9 warna yang elegan menyebar dari Ning Rongrong, mengisi jarak 20 meter, hanya menyelimuti ketiganya di dalamnya. Mereka bisa melihat segala sesuatu di luar, tetapi tidak mungkin untuk melihat melalui kabut cahaya 9 warna yang fantastis ini dari luar. Ini adalah domain cabang tulang kepala Ning Rongrong, ruang ilusi. Ruang ilusi ditambah domain Phoenix akhirnya dapat dihitung sebagai telah menangkal ancaman dari domain perak biru. Tentu saja, itu hanya dalam jarak 20 meter ini. Bos, apa yang harus kita lakukan? Ma Hongjun bertanya pada Dai Mubai dengan lembut. Dai Mubai berbicara dengan suara rendah. Tidak ada cara untuk melindungi dari semua kemampuan San kecil. Jika kita ingin mengalahkannya, pertama-tama kita harus keluar dari Blue Silver Domain ini. Dengan bantuan banyak tanaman, domainnya pasti akan bertahan lebih lama dari kita. Fatih, kita akan memfokuskan serangan kita pada satu tempat dan melihat apakah kita tidak dapat membelah domain San kecil. Kami memiliki dorongan kekuatan penuh Rongrong. Total kekuatan roh kami harus melebihi San kecil. Mungkin untuk sementara menerobos domain. Setelah kita bergegas keluar, kita akan menyerang dengan kekuatan penuh kita tidak akan memberinya kesempatan untuk melepaskan domain tersebut. Rongrong, kami menerobos domain, Anda menggunakan ruang ilusi untuk menjebak San kecil. Buat dia tidak bisa berkomunikasi dengan tanaman di sekitarnya. Petik 2. Ning Rongrong tersenyum kecut. Mari kita coba dan lihat. Kesenjangan kekuatan spiritual antara saya dan Tang San terlalu lebar. Saya mungkin tidak bisa menahannya. Petik 2. Dai Mubai juga seorang veteran berpengalaman, dia tahu betul bahwa dia tidak bisa putus asa saat ini, atau tidak perlu melanjutkan pertempuran ini. Menarik napas dalam-dalam, dia berbagi pandangan dengan Ma Hongjun dalam bentuk Phoenix api berkepala 7, dan mulai melepaskan kekuatan rohnya di bawah dukungan kekuatan penuh Ning Rongrong. Macan putih, pemusnahan bunuh. Phoenix, Cloud menusuk pukul. Dai Mubai dan Ma Hongjun telah bekerja sama selama bertahun-tahun, dan keduanya secara bersamaan meluncurkan serangan mereka secara langsung pada satu titik di alam tanpa batas Blue Silver Domain di luar. Dengan kemampuan peningkatan 80% Ning Rongrong, masing-masing serangan mereka sudah melampaui Tang San. Bahkan lebih ketika mereka hanya menyerang 1 poin, ditambah masing-masing kemampuan dorongan mereka sendiri. Bahkan judul Douluo peringkat 95 mungkin tidak berani menerimanya. Adegan aneh muncul,
Tepat ketika serangan mereka meninggalkan jarak 20 meter dari ruang ilusi dan domain Phoenix, tiba-tiba, semua warna biru kemasan di sekitarnya benar-benar menghilang. Menghilang tanpa peringatan apapun. Serangan sombong mereka yang tak tertandingi melesat langsung ke laut, memasuki laut dalam sekejap mata, menimbulkan gelombang raksasa setinggi hampir 50 meter dan gelombang uap. Dan Little Sun, Dai Mubai tercengang. Tidak hanya tidak ada tabrakan antara serangan mereka dan Blue Silver Domain, bahkan setelah serangannya dan Ma Hongjun menghantam laut, pantai di sekitarnya sama kosongnya, di mana ada jejak Tang San. Jangan bilang adik ketiga kabur sebelumnya. Ma Hongjun berkata dengan agak tidak percaya. Lolos dari wajahmu. Ma Hongjun masih belum selesai berbicara sebelum dia mendengar suara Tang San di belakangnya. Ma Hongjun hanya merasakan punggungnya kesemutan, efek dari kekuatan Tang San yang terkumpul. Dia mendesak Seven-Headed Fire Phoenix avatarnya untuk berlari ke depan untuk bersembunyi, praktis tanpa ragu-ragu. Rongrong, temani Ao kecil. Siluet Tang San muncul di sebelah Ning Rongrong, dan sebelum dia bisa bereaksi, tangan kanan Tang San sudah ditekan ke dahinya. Pada saat yang sama serangan mental ditembakkan, dan bahkan dengan sejumlah perlindungan dari energi Pagoda Ubin 9 harta karun Ning Rongrong, dibandingkan dengan kekuatan spiritual tingkat tanpa batas Tang San, dia benar-benar terlalu jauh. Merintih, dia jatuh ke pelukan Tang San. Dari menghapus Blue Silver Domain, dan serangan Ma Hongjun dan Dai Mubai yang membunuh udara kosong, hingga Tang San yang menundukkan Rongrong, hanya 2 napas waktu yang telah berlalu. Blue Silver Domain Tang San tidak bertabrakan dengan serangan Dai Mubai dan Ma Hongjun, jadi dia secara alami tidak akan menderita serangan apapun. Tapi setelah menggunakan kekuatan penuh mereka untuk melancarkan serangan, keduanya dalam kondisi kekuatan lama telah pergi, dan masih belum tergantikan dengan kekuatan baru. Keinginan untuk berbalik dan membantu Ning Rongrong ada di sana, tetapi kekuatannya tidak ada. Ma Hongjun bahkan ditakuti oleh Tang San dan telah terbang beberapa puluh meter. Dorongan Ning Rongrong menghilang, dan saat Ma Hongjun dan Dai Mubai bergegas kembali, Tang San telah menariknya dan terbang. Kembali di udara, dia memasukkan Ning Rongrong ke dalam dompet 100 harta karun yang diinginkannya. 100 atau lebih kaisar perak biru berkembang dari Tang San, mengejar dan menyerang Ma Hongjun. Tang San tersenyum tenang, kaki kirinya mencabut, tiba-tiba menghasilkan silet cahaya merah, secara paksa mengirim Fatih dalam bentuk avatar roh berputar beberapa putaran di udara. Tanpa menunggu Dai Mubai menerkam, cincin roh ke-8 Tang San sudah menyala, roda cahaya merah muncul lagi. Tapi kali ini tidak memadatkan laut atau udara, melainkan melepaskan lingkaran cahaya berwarna darah, langsung menyelimuti Dai Mubai dan Ma Hongjun. Keduanya tercengang di saat yang hampir bersamaan. Ini adalah kemampuan lain dari cincin roh ke-8 Tang San. Berbalik, Tang San melemparkan dirinya ke arah Ma Hongjun yang tertegun. Di udara, jaring laba-laba besar sudah menyembur keluar, menjerat di sekitar Seven-Headed Fire Phoenix. Kebal api Blue Silver Grass pada dasarnya tidak akan takut api Phoenix panas melindunginya. Dan pada saat yang sama sosok lain telah berpisah dari Tang San, siluet ilusi melayang di belakang Dai Mubai dengan kedipan, jalinan kalajengking panjang mencabut, menjerat di sekitar leher Dai Mubai. Ilusi terlempar, dan saat berikutnya, Dai Mubai sudah berada di udara. Itu adalah kemampuan roh ke-6 Tang San, Nothingness, berskill 8 stage drop. Saat Ma Hongjun terbangun dari kesadarannya, yang dilihatnya adalah 8 tombak emas menyilaukan yang menunjuk ke 8 titik vital di tubuhnya, dan yang dia rasakan adalah sarang laba-laba yang menahan tubuhnya. Dai Mubai bahkan lebih sengsara darinya, ketika dia sadar dia hanya merasakan sekelilingnya berlalu dengan cepat. Tubuhnya terus-menerus terlempar kemana-mana. Tentu saja, ilusi bentuk jiwa Xiao Wu tidak akan benar-benar menghancurkannya ke tanah, tetapi pada saat ini dia dan Ma Hongjun sama-sama mengerti bahwa mereka telah kalah dalam pertarungan ini. Hilang begitu teliti. Tang San bahkan tidak mengembalikan jiwa Xiao Wu ke tubuhnya untuk bertarung, tetapi masih dengan mudah mengalahkan mereka. Dari awal hingga akhir, seluruh pertempuran memakan waktu kurang dari 5 menit. Saat Dai Mubai dan Ma Hongjun mendarat dengan selamat di tanah, efek dari semua serangan dihilangkan, keduanya sudah tidak bernyawa. Perasaan kekalahan yang intens memenuhi hati mereka, terutama perasaan jelas memiliki kekuatan tetapi tidak dapat menggunakannya membuat mereka semakin tertekan. Tang San tidak berbicara, hanya memancing Ning Rongrong, Zhu King dan Oscar dari Wishful 100 Treasures Purse, lalu akhirnya juga mengeluarkan Xiao Wu, memeluknya erat-erat.
Ning Rongrong dan Zhu Zuqing adalah sama, setelah datang ke mereka berdua berdiri di sana tak bernyawa, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi ketika Oscar bangun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan. Persetan denganku, San kecil, kau terlalu hina. Kau benar-benar menyerangku. Petik 2. Dai Mubai membentak. Ao kecil, apakah ini hari pertamamu? Akankah musuh memperingatkan Anda sebelumnya? Jangan lupa bahwa kita 5 melawan San kecil sendirian. Petik 2. Oscar berhenti, menatap kaget pada keempat rekan ini dengan ekspresi sedih, dan berteriak. Kamu tidak mungkin kalah, kan? Dengan dukungan kuat Rongrong, tubuh kuat Bos Dai, kekuatan ledakan menakutkan Fatih, dan kecepatan Zuqing. Kalian semua sebenarnya tidak bisa mengalahkan San kecil. Bos Dai, Anda dan Zuqing tidak menggunakan Hell White Tiger. Petik 2. Zhu Zuqing menghela nafas pelan. Kakak ketiga pada dasarnya tidak memberi kami kesempatan untuk menggunakannya. Pandangan Dai Mubai agak berubah. Melihat Tang San, dia berkata dengan suara rendah. Little San, beritahu kami, kenapa? Tang San secara alami mengerti apa yang ingin dia tanyakan, tetapi tidak langsung berbicara. Alih-alih, tatapannya melewati 5 rekan di depannya. Begitu perhatian semua orang tertuju padanya, dia dengan tenang berkata. Alasannya sangat sederhana, karena kamu tidak menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya terhadap seranganku. Saya memanfaatkan keakraban saya dengan semua orang, setiap serangan mengenai tempat yang menyakitkan. Jika Anda bisa sedikit berhati-hati dan hati-hati, saya tidak akan bisa mengalahkan Anda dengan mudah. Memang, kalian berlima bersama benar-benar lebih kuat dariku. Namun, Anda telah melupakan satu hal. Artinya satu orang akan lebih fleksibel dari 5 orang. Kekuatanku sendiri lebih tinggi dari kalian semua, jika kalian tidak dapat bergabung bersama secara efektif untuk menolakku, bahkan jika kalian agak siap, kalian tetap tidak akan memiliki banyak kesempatan. Petik 2. Berbicara, Tang San mengangkat tangannya untuk menunjuk ke Oscar. Target pertamaku adalah si kecil Ao. Karena saya mengerti bahwa, dengan kelembaman berpikir, Anda pasti akan percaya bahwa target pertama saya adalah Rongrong yang tidak memiliki kekuatan bertarung, jadi Anda akan lebih memperhatikannya. Tapi Anda masih mengabaikan bahwa Ao kecil tidak lebih kuat dari Rongrong sebelum dia makan sosis cermin tiruan. Little Ao, tahukah kamu apa kesalahanmu? Bahkan jika Anda langsung memakan sosis cermin klon Anda tidak mencari perlindungan rekan-rekan Anda sebelumnya. Ketika saya malah sudah menggunakan teleportasi untuk menyerang Anda harus memiliki beberapa rencana darurat. Jika Anda pertama kali menggunakan kemampuan klon tulang roh Anda untuk membuat klon, dan kemudian memakan sosis cermin klon, Anda akan memiliki setidaknya 50% peluang untuk melarikan diri dari serangan saya. Petik 2. Oscar mengangguk. Itu benar-benar kesalahanku. Aku juga tidak menyangka target pertamamu adalah aku. Saat itu saya masih ingin makan sosis cermin tiruan dan pergi jaga Rongrong. Petik 2. Tang San dengan tegas berkata, sejak roh sosismu naik ke peringkat ke-70, kamu sudah memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat. Anda bahkan dapat mengkloning 100% kemampuan seseorang untuk bertarung selama 10 menit. Namun, ada satu hal yang harus saya peringatkan kepada Anda. Kelemahan terbesar Anda adalah dalam waktu singkat sebelum Anda makan sosis cermin tiruan. Kali ini kamu yang paling lemah. Dalam hal ini, jika Anda dapat memikirkan cara untuk menebusnya, itu akan membuat kelemahan Anda semakin kecil. Jika tidak, selama itu adalah lawan yang mengetahui rohmu, mereka akan memikirkan cara untuk tidak memberimu kesempatan untuk makan sosis cermin klon. Petik 2. Oscar mengangguk dalam pemikiran yang dalam, menundukkan kepalanya untuk merenung, memikirkan cara untuk memperbaiki dirinya sendiri. Pandangan Tang San selanjutnya beralih ke Zhu Zuqing dan Dai Mubai. Anda juga sama-sama melakukan kesalahan. Setelah saya berurusan dengan Ao kecil, Anda ingin kembali untuk membantu Rongrong. Namun, Anda lupa tentang satu hal. Bahkan jika kemampuan boost Rongrong sangat kuat, itu tetap tidak akan langsung memberimu kekuatan untuk mengalahkanku. Di antara kalian berlima, satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk langsung menghancurkanku adalah macan putih neraka. Oleh karena itu, dari awal pertempuran, Anda harus bergerak bergandengan tangan, menjaga hubungan fisik. Seperti itu, bahkan jika saya menggunakan kemampuan domain, saya tetap tidak akan bisa langsung menyegel Anda. Dengan macan putih neraka di sana, Anda memiliki kesempatan untuk menang. Jika Anda telah berpegangan tangan pada saat itu,
maka bidang stasis kosmik saya hanya bisa menyelimuti Anda berdua, dan dengan kekuatan macan putih neraka Anda juga akan sepenuhnya bisa keluar. Selain itu, Zhu King, Anda tidak bereaksi cukup cepat. Sementara dalam keadaan avatar roh, sebagai Spirit Master tipe Agility, seharusnya tidak pernah ada momen ketika Anda berhenti. Anda seharusnya terus-menerus dalam gerakan kecepatan tinggi, mengeksploitasi segala sesuatu di sekitarnya, termasuk rekan Anda untuk melindungi sosok Anda. Karakteristik terbesar dari Master Roh tipe serangan ketangkasan adalah kekuatan dan kecepatan serangan yang tangguh, tetapi kekuatan bertahan adalah kelemahannya. Jika Anda membiarkan lawan mengunci Anda, maka jika pada saat itu saya tidak menggunakan bidang stasis laut luas, melainkan tombak Tuan Perak Biru, Anda kemungkinan besar sudah terluka parah. Petik 2. Mubai, setelah Zhu King ditangkap, pikiranmu agak kacau. Sampai-sampai Anda berulang kali membuat kesalahan dalam pertempuran berikutnya. Bahkan jika Anda berada jauh di dalam alam tanpa batas Blue Silver Domain saya, mengandalkan domain Rongrong sudah cukup untuk melindungi Anda. Apalagi dengan Fatih di sana. Dengan ini Anda masih memiliki kesempatan untuk tetap berdiri tegak. Tapi Anda dan Fatih meluncurkan serangan habis-habisan untuk membuka domain saya. Bahkan jika ini benar-benar memiliki kemungkinan untuk sukses, jangan lupa bahwa saya adalah Master Roh tipe kontrol, kendali saya atas kemampuan saya sendiri sangat besar, itulah mengapa saya menghapus domain pada saat yang sama saat Anda menyerang. Jika saya mau, saya bisa memulihkan domain sepenuhnya saat Anda menyerang. Pada saat itu, Anda tidak lagi memiliki kesempatan. Petik 2. Mendengarkan analisis Tang San, Dai Mubai menghela nafas. Little Sun, kau benar, kami berlima melakukan kesalahan ini dan itu satu demi satu. Namun, Anda juga melewatkan beberapa hal. Ini bukan tentang apakah kami dapat bekerja sama, melainkan karena kami tidak meminta Anda untuk memerintah. Sekarang saya menemukan bahwa kami sangat bergantung pada perintah Anda. Tanpa Anda untuk mengambil komando di antara kami sekarang, kami bahkan tidak dapat menampilkan 50% dari kekuatan kami. Tetapi ketika Anda berada di sana, kami bahkan sangat mungkin dapat menunjukkan kekuatan 120%. Petik 2. Tang San memandang Dai Mubai, matanya menampakkan cahaya yang merenung. Memang, semua orang selalu bersama, dan teman-temannya sangat bergantung padanya. Selain itu, sebagai satu-satunya Master Roh tipe Control Team, dia memiliki efek seorang mediator, posisi yang sangat penting. Tang San sedikit tersenyum. Sebenarnya Anda tidak perlu putus asa. Tadi juga karena Anda tidak siap. Jika Anda bersiap sebelumnya, selama Anda mengadopsi taktik yang stabil untuk menjaga dan melawan, Anda masih memiliki peluang besar untuk mengalahkan saya. Alasan Anda tidak bisa menangkap saya adalah karena saya memiliki terlalu banyak kemampuan menghindar, apakah teleportasi, tubuh emas tak terkalahkan atau penghalang perak biru, mereka semua dapat membantu saya dengan cepat meninggalkan medan perang. Dan Anda tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan inisiatif. Oleh karena itu, membuat saya diam sangat sulit. Petik 2. Dai Mubai menyeringai. Jika Xiao Hu berada di pihak kita, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Tang San tampak agak tercengang pada Dai Mubai. Bos, kamu masih ingin menjadi 6 lawan 1. Dai Mubai berkata dengan megah. Untuk orang aneh sepertimu, 6 lawan 1 bukanlah sesuatu yang mustahil. Tubuh emas tak terkalahkan Anda hanya bekerja 3 kali. Seperti yang Anda katakan, selama kami menggunakan taktik pertahanan dan serangan yang stabil, bergiliran untuk beristirahat, tidak mungkin domain Anda terus berlanjut tanpa batas. Dan bidang stasis laut luas Anda tidak berguna bagi Fatih kami. Kekuatan serangan meledak kami luar biasa, dan jika Anda ingin menangkap kami, kekuatan spiritual Anda juga pasti akan menerima pukulan yang cukup besar. Dan Anda pasti akan berhenti saat meluncurkan kemampuan. Selama Anda memberi kami satu kesempatan untuk membiarkan Xiao Hu mendekati Anda dengan teleportasi, Anda adalah telur yang habis. Petik 2. Tang San menggaruk kepalanya. Memang, kemampuan Xiao Hu sangat membantuku. Dalam beberapa hal, Xiao Hu harus dianggap sebagai Master Roh pertempuran tipe serangan jarak dekat. Atau Anda bisa mengatakan Master Roh tipe kontrol jarak dekat. Bahkan jika kemampuannya membutuhkan kedekatan untuk menunjukkan efek penuhnya, pada saat yang sama kemampuannya juga akan jauh lebih kuat dari kemampuan biasa kita. Setidaknya bahkan aku tidak bisa mengambil jatuhkan bar skill 8 stage-nya. Namun, Bos Dai, apakah kamu percaya Xiao Wu akan membantumu melawanku? Hehe. Petik 2. Ning Rongrong berkata dari samping.
Cara ini lebih baik. Kakak ketiga, mulai sekarang, Anda dilarang menggunakan kemampuan teleportasi, tubuh emas tak terkalahkan, dan bersembunyi. Anda hanya bisa bertarung langsung. Saya akan membantu mereka berempat untuk melawan Anda secara terpisah. Bukankah itu percobaan kelima kita? Petik 2. Oscar menjabat tangannya. Lupakan. Rongrong, kami tidak memiliki kesempatan. Little Sun adalah Master Roh tipe kontrol. Di depan Kaisar Perak Biru itu bahkan dewa atau iblis tidak dapat melihat, tidak satupun dari kami memiliki kemampuan untuk melindungimu. Bahkan jika dia tidak menggunakan kemampuan menghindar itu, selama dia pertama kali mengendalikanmu, kita semua pada dasarnya tidak akan memiliki kesempatan. Seorang Master Roh tipe kontrol di level Sun kecil sudah melampaui apa yang bisa dibalas oleh Master Roh tipe serangan ketangkasan. Jangankan kita semua, saya lebih memilih untuk langsung menghadapi si Douluo daripada berlatih dengan Tang San lagi. Saya khawatir saya akan kehilangan kepercayaan diri saya. Orang itu masih yang terbaik sebagai partner kita, menjadikannya sebagai lawan terlalu menyakitkan. Petik 2. Deklarasi Oscar segera mendapatkan dukungan Dai Mubai, Ma Hongjun dan Zhu Zuqing. Memang, bagi mereka tampaknya Tang San masih paling cocok sebagai teman kapanpun. Tang San sedikit tersenyum. Karena itu masalahnya, kami akan mencoba untuk melewati persidangan. Dengan kekuatan kita saat ini, kita masih memiliki peluang yang cukup besar. Benar? Apakah uji coba Anda menentukan si Douluo mana yang harus Anda hadapi? Petik 2. Zhu Zuqing berkata, Sahorse Douluo pernah memberitahu kami bahwa 7 pilar suci masing-masing bernama Sahorse, si Devil, Saas Lens, Saas Fantasy, si Witch, si Star, dan si Dragon. Mereka masing-masing memiliki judul Douluo yang sesuai yang menjaga mereka. Sejauh ini kami baru bertemu Sahorse Douluo. Tapi menilai dari apa yang dia katakan pada kami saat itu, yang terkuat di antara ketujuh orang ini seharusnya adalah Naga Laut Douluo, yang sangat mungkin telah mencapai peringkat 95. Penguji uji coba kelima saya adalah si Witch Douluo, dia mungkin lebih tepatnya dipanggil si Woman Douluo. Petik 2. Oscar berkata, penguji saya lebih baik, seorang kenalan lama, Sahorse Douluo. Dai Mubai berkata, penguji saya adalah Saas Lens. Seharusnya disebut si Lens Douluo. Petik 2. Ma Hongjun berkata, penguji saya adalah si Devil Douluo, saya kira sebutan yang benar adalah si Ghost Douluo. Tang San menghela napas. Untungnya lawanmu tidak termasuk Naga Laut Douluo. Jika tidak, passing mungkin akan sulit. Menurut perbedaan kekuatan antara kami dan si Douluo ini, Naga Laut Douluo tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Dan alasan si Star dan si Fantasy Douluo tidak muncul di antara penguji Anda mungkin karena mereka adalah yang terlemah dari semuanya. Si Horse Douluo menguraikan kekuatan mereka. Si Woman Douluo, si Ghost Douluo dan si Lens Douluo tumbuh lebih kuat dalam urutan itu. Saat ini saya memiliki metode yang mungkin menjamin Anda lulus. Tetapi imbalan dari lolosnya persidangan mungkin akan berkurang. Apakah kamu ingin mencoba? Dai Mubai berkata dengan ragu. Anda bisa menjamin kami akan lulus. Tang San berkata, iya, percobaan saya adalah untuk menantang 7 judul Douluo dalam 3 hari, dan benar-benar mengalahkan mereka semua. Tapi itu tidak mengatakan apa-apa tentang pesanan itu. Jika saya menantang judul Douluo Anda yang sesuai, dan Anda juga meningkatkan tantangan Anda setelah saya mengalahkan mereka, secara praktis dapat menjamin Anda akan lulus. Kekuatan si Douluo yang telah saya kalahkan pasti akan diturunkan. Petik 2. Mata Ma Hongjun terbuka lebar. Apakah itu juga baik-baik saja? Tang San berkata, tidak ada yang tidak baik tentang itu. Karena kondisi pencobaan kita tidak melarang kita melakukannya, maka itu rasional. Bagaimana menurut Anda? Oscar menggaruk kepalanya. Saya benar-benar tidak memiliki kepastian untuk lulus dengan mengandalkan sosis cermin tiruan. Saya sudah memikirkannya, dan San kecil benar, saya memiliki celah yang cukup besar saat menggunakan kembali sosis cermin tiruan. Tapi menghadapi kekuatan di level judul Douluo, bahkan dengan dorongan Rongrong, masih mustahil bagiku untuk menang dalam waktu satu sosis cermin klon. Saat saya ambil yang kedua, terlalu berbahaya. Jika saya tidak bisa lulus dengan yang pertama, maka mencari tahu apa selanjutnya terlalu sulit. Little Sun, tolong bantu aku. Petik 2. Zhu Zuqing tiba-tiba berkata. Kakak ketiga, jika seperti yang kamu katakan, bukankah sebaliknya juga mungkin?
Serahkan kepada kami untuk terlebih dahulu menantang judul Douluo kami, lalu bagi Anda untuk menantang mereka berikutnya, seperti ini Anda dapat menghemat kekuatan Anda. Bagaimanapun, percobaanmu adalah mengalahkan 7 judul Douluo dalam 3 hari. Petik 2. Tang San tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak dibutuhkan. Setelah Anda semua berlalu, saya akan dengan sepenuh hati pergi untuk lulus. Percayalah pada kekuatan saya. Petik 2. Tidak. Dai Mubai berkata dengan suara rendah. Little Sun, Suking benar. Kami tidak selalu bisa mengandalkan Anda. Sangat sulit bagi Ao kecil untuk lewat, dia dapat menggunakan bantuanmu. Tapi saya, Suking dan Fatih bisa lewat dengan baik sendiri. Saya percaya bahwa dari 7 pilar suci, lawan terkuat adalah naga laut Douluo. Anda harus menghemat kekuatan Anda sejauh mungkin sebelum menghadapinya. Selingi kami bertiga menantang judul Douluo dalam waktu tantangan Anda secara keseluruhan. Dengan begini, Anda juga bisa istirahat lebih baik. Percayalah, kami memiliki kekuatan untuk mengandalkan diri sendiri untuk menyelesaikan tantangan. Petik 2. Tang San berkata dengan ragu-ragu. Tapi, jika aku berhasil lulus, maka aku tidak akan bisa membantumu. Untuk berjaga-jaga, Dai Mubai berkata dengan tegas. Tidak untuk berjaga-jaga. Jika kita selalu memikirkan jalan keluar apapun yang kita lakukan, tidak mungkin kita bisa menerobos. Jangan lupa bahwa reward 1 peringkat sangat penting bagi kami. Saya bisa menembus peringkat ke-80. Saya tidak ingin menggunakan lebih banyak waktu untuk menerobos karena hadiahnya berkurang. Pada saat yang sama, ini juga merupakan uji coba terakhir Suking. Saya pikir jika dia tidak dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melewati percobaan terakhir ini, hadiah keseluruhannya pasti akan berkurang. Little Sun, jangan lupa bahwa kita percaya diri. Percobaan keempat terutama mengandalkan kekuatan Anda, jadi izinkan kami membantu Anda untuk yang satu ini. Kami Shrek Seven Devils selalu menjadi satu. Petik 2. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Kami akan beristirahat 1 hari, dan memulai tantangan besok. Petik 2. Tang San tidak menolak lagi, dia pasti tidak akan menghilangkan kepercayaan rekan-rekannya pada kemenangan tertentu. Keesokan harinya, dini hari. Langit menahan cahaya fajar pertama, tetapi kelompok 7 iblis Shrek telah tiba di laut yang familiar di dalam laut yang mengelilingi pilar suci kuda laut. Karena masih sangat pagi, biru langit masih agak gelap, sedikit demi sedikit semakin terang oleh matahari yang perlahan menampakkan dirinya di timur. Sahore Douluo diam-diam duduk dengan punggung tegak di bawah pilar suci kuda laut, seperti pertama kali Tang San dan yang lainnya melihatnya. Mungkin karena dia merasakan kedatangan mereka, Sahore Douluo perlahan membuka matanya. Lebih dari 3 tahun sejak kita bertemu, tapi sepertinya kekuatan semua orang telah berkembang pesat. Datang hari ini, apakah untuk uji coba kelima? Petik 2. Kuda laut Douluo tampak tersenyum pada semua orang di pantai. Saat tatapannya tertuju pada Tang San, dia dengan jelas menunjukkan rasa hormat. Tang San sedikit mengangguk. Benar, hari ini untuk sidang kelima, senior tolong sampaikan ajaranmu. Saat kata-katanya jatuh, Tang San naik ke udara, terbang menuju platform segitiga di bawah pilar suci kuda laut. Melawan ekspektasi Tang San, Sahore Douluo tidak menggunakan kekuatan pilar suci kuda laut untuk menggunakan laut untuk menyerangnya. Dan hanya sekali berakselerasi, dia mendarat dengan selamat di platform pilar suci kuda laut. Sahore Douluo melihat ke arah Tang San yang mendarat di depannya. Kamu sudah siap untuk memulai percobaan kelima? Tang San mengangguk. Ya, saya sudah siap. Kuda laut Douluo dengan jelas mengetahui isi persidangan Tang San. Setelah pemeriksaan dimulai, dalam 72 jam ke depan, Anda harus mengalahkan kami 7 pilar suci Douluo satu persatu. Jika Anda melebihi waktu atau tidak dapat sepenuhnya mengalahkan kita semua, itu akan dianggap gagal dalam ujian. Dalam 1 tahun, Anda masih memiliki kesempatan untuk menantang lagi. Dalam proses pemeriksaan, kami tidak akan memanfaatkan kekuatan pilar suci Sagot. Kami hanya akan mengandalkan kekuatan kami sendiri untuk melakukan pemeriksaan Anda. Petik 2. Terima kasih banyak, senior. Tang San membungkuk memberi hormat kepada Sahore Douluo. Kuda laut Douluo mencondongkan tubuh ke samping, tidak menerima hormat dari Tang San. Mengulurkan tangan kanannya, pilar suci kuda laut bersinar dengan cahaya, sinar keemasan membumbung tinggi, mengalahkan fajar yang masih datang. Segera setelah itu, seolah menanggapi cahaya keemasan pilar suci kuda laut, cahaya keemasan naik secara terpisah ke 6 arah yang jauh,
menyatu bersama dengan cahaya dari pilar suci kuda laut. 7 lampu emas membentuk bola cahaya yang sangat besar di langit, memancarkan beberapa lusin api emas yang terkonsentrasi. Sahorse Douluo berkata, api ini melambangkan waktu percobaan Anda. Ketika mereka benar-benar padam, itu berarti 72 jam telah berlalu, dan pada saat itu persidangan akan gagal. Silahkan. Cahaya biru keemasan tiba-tiba berkembang. Pada saat yang sama ketika Tang San melepaskan roh kaisar perak biru, dia juga meluncurkan kemampuan roh ketujuh, avatar biru perak. Meskipun dia memiliki kepercayaan diri yang mutlak pada dirinya sendiri, ini juga pertama kalinya dia melawan judul Douluo 1 lawan 1. Dia sama sekali tidak akan ceroboh. Ini adalah laut di dalam laut, itu adalah tempat yang paling cocok bagi para master roh laut untuk menunjukkan kekuatan mereka. Jika dia tidak berusaha sekuat tenaga, bagaimana dia bisa menjamin kemenangan? Pada saat yang sama saat Tang San melepaskan jiwanya, kuda laut Douluo juga melepaskan jiwanya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya diselimuti oleh armor abu-abu aneh, dan di belakangnya muncul gambar kuda laut raksasa yang sangat mirip dengan yang diukir di atas pilar suci kuda laut. 2 kuning, 2 ungu, 5 hitam, 9 cincin roh berkedip secara bersamaan. Tanpa cincin roh 100.000 tahun, ini sudah merupakan konfigurasi cincin roh paling ideal. Mampu menjadi salah satu pelindung 7 pilar suci Sagot, kekuatan pribadi Sahorse Douluo benar-benar tidak umum. Namun, saat Sahorse Douluo melihat cincin roh yang dilepaskan Tang San, dia masih tidak bisa menahan diri untuk sesaat. 2 kuning, 1 ungu, 2 hitam, 3 merah. 8 cincin roh berkedip dengan cahaya menyilaukan, tidak hanya ada di sana 2 lebih dari 3 tahun yang lalu, tapi keduanya adalah cincin roh merah 100.000 tahun.